I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan, nama lengkap saya Claudia Kurniawidarman. Saya dari kelas 12 MIA 1. Jadi, di sini saya akan menjelaskan perbandingan atau perbedaan dari masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Perbedaan pemerintah Orde Baru, Orde Lama, dan Reformasi. Orde Lama adalah masa pemerintahan yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966 dan dipimpin oleh Soekarno. Sementara Orde Baru adalah masa pemerintahan yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998 dan dipimpin oleh Soeharto. Kemudian, era reformasi adalah era yang ditandai dengan perubahan secara drastis untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan negara. Pada masa Orde Lama, keseluruhan sistem pemerintahan dirombak dari presidensial menjadi parlementer. Yang pertama ada Orde Lama. Sistem yang ada pada Orde Lama tidak stabil dan tidak demokratis. Bahkan setelah diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, rakyat berharap kehidupan ketatanegaraan menjadi lebih stabil. Namun, semua itu ternyata hanyalah impian belaka. Nama demokrasi pada masa ini adalah demokrasi terpimpin. Pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan, karena banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyimpangan tersebut antara lain, yang pertama, ada penyimpangan terhadap ideologi. Yang kedua, pergeseran dari pelaksanaan demokrasi yang cenderung menjadi permusatan kekuasaan kepada presiden. Yang ketiga, ada pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup sesuai TAP MPR nomor 3 MPR 1963. Yang keempat, ada pembubaran DPR hasil pemilu 1955 oleh presiden dan menggantikannya dengan DPR GR. Yang kelima, hak budget DPR yang tidak berfungsi. Yang keenam, perubahan kebijakan politik luar negeri rakyat Indonesia yang bebas dan aktif menjadi poros Jakarta-Peking. Kedua, ada masa Orde Baru. Demokrasi terpimpin masa Orde Lama berakhir setelah keluarnya surat perintah 11 Maret atau Super Semar. Kemudian dimulailah era demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru ini. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru diletakkan pada kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun begitu, demokrasi pada masa Orde ini tidak berjalan sesuai rencana karena banyak terjadi penyimpangan prioritas. Yang ketiga, ada masa reformasi. Setelah masa Orde Baru berakhir atas tuntutan masyarakat, pemerintahan di Indonesia hingga kini masuk ke era reformasi. Pada masa reformasi ini, demokrasi sudah lebih terjamin dan dapat dilaksanakan oleh semua golongan masyarakat. Bukti perkembangan yang signifikan pada demokrasi di era reformasi ini ditandai dengan banyak munculnya partai politik, kemerdekaan pers, terselenggaranya pemilu yang demokratis atau adil, adanya otonomi daerah, hingga pembebasan narapidana politik dan tahanan politik. Dinamika dan drama politik di Indonesia dalam sejarahnya hanya didominasi oleh dua aktor utama yang melekat dalam sanubari rakyat Indonesia, yaitu Soekarno dan Soeharto. Oleh karena itu, jejak sejarah yang ditinggalkannya menjadi kajian khusus oleh banyak kalangan sehingga berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus buku telah dilahirkan. Tidak bisa dimungkiri bagaimana peran dominan yang dilakukan oleh Soekarno dan Soeharto dalam memimpin negara ini selama bertahun-tahun. Ada dinamika yang senantiasa diingat dan dirasakan oleh rakyat Indonesia, terutama
berkaitan dengan kehidupan politik di Indonesia. Sejarah Super Semar misalnya hingga saat ini masih meninggalkan tanya, apakah ini sebuah kudeta yang dilakukan Soeharto ataukah pelimpahan kewenangan karena kondisi politik yang tidak menentu saat itu. Ironisnya, mendekati masa akhir jabatan, Soekarno dan Soeharto memimpin negeri ini dengan bersifat represif dan otoriter, meskipun keduanya memiliki jargon politik berbeda yang dijadikan alat untuk menekan lawan-lawan politiknya. Soekarno dengan revolusinya dan Soeharto dengan pembangunannya. Atas nama revolusi dan pembangunan itulah keduanya mengakang kebebasan demokrasi yang sesungguhnya, sehingga dinamika politik di Indonesia berjalan pincang. Akan tetapi sejarah berbicara lain, bahwa rakyat lebih berkuasa dari seorang raja kekuasaan yang telah bertahun-tahun dibangunnya runtuh oleh kekuatan massa mahasiswa dan rakyat. I ain't fucking with these hoes,